Selama hampir 700 tahun, nasib sebuah bangsa berada di ujung bilah pedang mereka. Ditakuti di medan perang, dihormati dalam kedamaian. Mereka adalah samurai. Namun, cita kesatria tangguh ini tidak muncul begitu saja dalam semalam. Ini adalah kisah tentang bagaimana para pengawal desa bertransformasi menjadi penguasa mutlak sebelum akhirnya dihancurkan oleh roda modernisasi. Mari kita putar waktu kembali ke masa awal Jepang. Sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Kala itu, pemerintah berpusat pada kaisar di Kyoto. Namun, di daerah-daerah terpencil, hukum pemerintah pusat hampir tidak menyentuh rakyat. Para tuan tanah kaya mulai menyewa petarung lokal untuk melindungi wilayah dan hasil panen mereka dari jarahan. Dari sinilah kata samurai lahir, berasal dari kata saburao yang berarti mereka yang melayani. Dan kejutan sejarahnya, di masa awal ini, senjata utama mereka bukan katana, melainkan busur dan panah sambil menunggang kuda, Kyuba no Michi. Seiring waktu, kekuatan militer swasta ini menjadi terlalu besar untuk dikendalikan oleh kaisar. Puncaknya, pada akhir abad ke-12, klan samurai terkuat mengambil alih pemerintahan dan mendirikan bakufu atau shogunan di Kamakura. Sejak saat itu, kaisar hanya menjadi simbol suci, sementara shogun, jenderal tertinggi samurai, adalah penguasa de facto Jepang. Zaman kejayaan samurai mencapai puncaknya di era Sengoku, di mana tokoh seperti Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu bertempur memperebutkan Jepang. Di masa-masa berdarah inilah kode etik Bushido, jalan kesatria, mengkristal. Samurai bukan lagi sekadar tentara. Mereka adalah kelas sosial tertinggi, pemilik eksklusif pedang katana, dan kesatria yang memilih mati terhormat lewat ritual seppuku daripada hidup menanggung malu. Setelah abad-abad yang penuh darah, klan Tokugawa akhirnya berhasil menyatukan Jepang pada tahun 1603 untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dari pengaruh asing. Shogun mengambil keputusan ekstrim, menutup total Jepang dari dunia luar. Kebijakan ini disebut Sakoku atau negara tertutup. Selama 250 tahun berikutnya, Jepang hidup dalam kedamaian yang sunyi. Tanpa ada perang besar, peran samurai perlahan berubah. Dari mesin pembunuh di medan laga, mereka bertransformasi menjadi birokrat, administrator, dan penyair. Pedang mereka kini lebih sering menjadi hiasan status sosial daripada senjata perang. Namun, kedamaian dalam isolasi itu hancur berantakan pada tahun 1853. 4 kapal perang bertenaga uap milik Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry mendarat di Teluk Edo. Di hadapan meriam-meriam modern barat, Shogunan Tokugawa tidak punya pilihan selain tunduk dan membuka pelabuhan mereka. Kedatangan bangsa barat ini memicu krisis eksistensial bagi Jepang. Rakyat dan sebagian klan samurai merasa shogun telah lemah dan gagal melindungi negara. Semboyan baru pun bergema. Sono Joi, hormati kaisar, usir orang asing. Krisis ini memicu perang saudara yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan shogun yang sudah bertahan ratusan tahun. Pada tahun 1868, kekuasaan penuh dikembalikan kepada
kaisar dalam peristiwa yang kita kenal sebagai restorasi Meiji. Pemerintahan baru sadar jika Jepang tidak mau dijajah Barat. Mereka harus merubah total menjadi negara modern. Jepang mulai membangun pabrik, jalan kereta api, dan yang paling krusial, merombak sistem militer. Mereka membentuk tentara nasional berbasis wajib militer bagi semua kelas masyarakat yang dipersenjatai dengan senapan modern. Bagi para samurai, modernisasi ini bukan sekedar reformasi politik. Ini adalah penghinaan terhadap harga diri dan lonceng kematian bagi kasta mereka. Bayangkan, status sosial yang mereka jaga dengan darah selama ratusan tahun, tiba-tiba dihapus. Pemerintah menghentikan tunjangan mereka dan mengeluarkan dekret Hai Torei. Larangan total membawa katana di depan umum. Bagi seorang samurai, mencabut pedang dari pinggang mereka sama saja dengan merenggut nyawa dan kehormatan mereka. Merasa dikhianati oleh pemerintah yang dulu mereka bantu dirikan, para samurai di wilayah Satsuma memutuskan bahwa batas kesabaran mereka sudah habis. Mereka berpaling pada satu sosok legendaris, Saigo Takamori, seorang jenderal besar yang ironisnya adalah salah satu pilar penting di awal restorasi Meiji. Saigo akhirnya memilih memimpin para samurai ini dalam sebuah perlawanan terakhir pada tahun 1877 yang dikenal sebagai pemberontakan Satsuma. Ini bukan sekadar perang saudara, melainkan benturan tragis antara dua zaman. Di satu sisi, ada tentara nasional pemerintah yang dipersenjatai senapan mesin Gatling dan meriam artileri modern barat. Di sisi lain, ada barisan samurai tradisional yang meski memiliki beberapa senjata api, mereka memilih untuk merangsang maju mengandalkan keberanian, taktik gerilya, dan keahlian pedang mereka. Puncaknya terjadi di pertempuran Shiroyama. Terkepung rapat, kehabisan amunisi, dan hanya tersisa sekitar 400 prajurit melawan 30.000 tentara pemerintah. Saigo Takamori melakukan serangan bunuh diri yang legendaris. Dengan pedang terhumus, mereka menerjang badai peluru modern. Saigo yang terluka parah akhirnya melakukan seppuku, mengakhiri hidupnya sebagai seorang samurai sejati sebelum musuh bisa menyentuhnya. Dengan tewasnya Saigo Takamori, berakhirlah pula eksistensi samurai sebagai kelas prajurit. Kasta yang telah mendominasi sejarah, budaya, dan politik Jepang selama berabad-abad itu resmi dihapuskan dari lembaran sejarah. Jalan pedang telah mencapai ujungnya, digantikan oleh Meishu dan industrialisasi. Samurai mungkin telah punah sebagai prajurit fisik, namun roh mereka menolak untuk mati. Jiwa Bushido, disiplin, kesetiaan, dan kehormatan telah meresap menjadi identitas nasional dan etos kerja bangsa Jepang modern yang kita kenal hari ini. Mereka tidak lagi memegang pedang, tetapi warisan spiritual para samurai akan selalu hidup selamanya.